Data rahasia yang tidak dibuka di debat Rahasia malam apa, hari Bang? ini katanya mau dibongkar. Monggo Bang. Rahasia, sebelum ke Bang Ige ya. Ya nggak Berarti boleh. udah nggak rahasia nih. Sekarang yang rahasia-rahasia kan lagi tren kan dibongkar-bongkar di media sosial. Nah, mana yang rahasia? Ukuran rahasia tentu harus berbasis undang-undang dong. Nggak bisa penguasa main mengklaim ini rahasia ini enggak. Itu namanya sewenang-wenang, ya kan? Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas biar detail, ya kan, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Jadi levelnya di strategi, taktik, operasi. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga PT TMI, itu bukan rahasia. Harus dijawab oleh Pak Prabowo apakah benar ada permainan, karena dugaan permainan pihak ketiga yang menimbulkan ketidaktransparan sektor pertahanan tinggi. Kita pengen tentara kita kuat. Siapa yang pengen tentara? Semua pengen tentara kuat. Profesional modern. Salah satu syarat utama supaya tentara kuat, hapus semua praktek penyimpangan dan korupsi di sektor pertahanan. Supaya prajurit punya pesawat yang kuat. Sehingga pertanyaan Pak Anies itu baik. Begitu juga sama pertanyaan Pak Ganjar. Menurut saya, enggak, pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara buat target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies. Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%, ya kan? Sehingga kemudian ini menjadi masalah. Itu menimbulkan bahan buat paslon 1 dan dia kok nggak tercapai Anda anggaran tinggi, utang besar. Utang pada masa pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Pertahanan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tapi target tidak tercapai, utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Itu yang kemudian menjadi masalah. Berarti perencanaan Anda buruk dalam membangun sektor pertahanan. Nah itu menjadi catatan ya. Alasannya karena pandemi. Lebih mirip jadi tim sukses yang lain dia. Jadi kenapa? Karena dia tidak melihat dari sisi ada kontingensi tadi. COVID-19. Itu pertama. Itu yang diabaikan ketika Al-Araf Utang sebagai dari luar pengamat. negeri nggak dipakai buat COVID, Saya Bang. jelaskan dulu. Ente diem dulu. Gantian. Jadi sama-sama. Pertama, yang harus dipahami adalah tidak fair ketika menilai target tidak tercapai itu. Pertama yang harus dipahami adalah Pak Prabowo sendiri katanya. Iya, tapi beliau menjelaskan terkait dengan COVID-19 adalah salah satu variabel yang menyebabkan target kita tidak tercapai, kemudian kita mengalami refocusing terhadap itu. Itu pertama untuk menjawab kritikan Anda. Kemudian kedua juga yang harus dipahami adalah di Undang-Undang Pasal 17 huruf C dan seterusnya Undang-Undang 14 2008 itu dijelaskan juga informasi yang dirahasiakan itu selain strategi, intelijen, operasi. Ini saya baca ya. Operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran atau evaluasi dan sebagainya. Itu bagian yang jadi perhatian dan itu tidak disebutkan oleh Al-Araf. Kemudian kedua, saya jelaskan dulu. Alutsista memang jumlah alutsista yang disebutkan oleh Pak Ganjar itu rahasia. Saya tanya, jumlah alutsista yang disebut Pak Ganjar rahasia nggak? Saudara, itu bukan debat itu. Mana-mana. Enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsista. Bukan bagian itu yang rahasia saya maksud. Ini proses perencanaan. Ganjar itu bertanya tentang IMF. Saya mau lanjut pertanyaan berikut. Kemudian menjawab yang ditanyakan Ganjar rahasia nggak? Ada yang rahasia jumlah dong. alutsista. Oh iya dong. Jumlah angka itu terkait dengan perencanaan dan postur itu angka-angka alutsista yang dibeli oleh Anda. Nggak mungkin rahasia dong. Itu postur pertahanan kita. Postur kita nggak pertahanan, mungkin melanjangi Anda punya kekuatan pesawat kita. rahasia nggak? Berapa jumlah Kita nggak mungkin melanjangi kekuatan kita. Nah itu bedanya Pak Prabowo dengan yang lain. Pak Prabowo berdiri atas nama bangsa dan negara, tidak atas nama elektoral ansih. Karena ada yang harus dia jaga, itu pertama. Yang kedua, saya mau jawab supaya tidak berkembang polemik terkait dengan TMI. Karena itu yang banyak berkembang. TMI itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Pensiun di Kemhan yang berfungsi melakukan peer review
terhadap semua proyek-proyek alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dia tidak ikut campur. Orang-orang di TMI itu terdiri dari para ahli, pesawat, ahli teknologi dan macam-macam. Jadi ketika kontrak dilakukan dan sebagainya, mereka memastikan apakah kualitas dari alutsista Kenapa ini itu nggak dijawab Prabowo pada malam dan itu? tidak. Ini sekarang bagian saya yang menjelaskan. jangan. Karena waktu itu tidak sempat Pak Prabowo menjelaskan. Tugasnya jubir itu ada mengamplifikasi apa yang belum dijelaskan bos saya. Nah, itu tugas saya. Nah sekarang saya sedang menjelaskan itu. Saya Nah, Bapak, saya Bapak, tunggu Bapak. jelaskan dulu, kan belum selesai. Jadi enggak tunggu. Jadi justru ketika ada TMI ini, kita sedang memastikan supaya proses pembelian alutsista itu jadi transparan. Oke. Itu menjadi akuntabel dan sebagainya. Bukan kemudian TMI mengikuti cawe-cawe terkait dengan penentuan proyek apa dan sebagainya. Tapi dia melakukan peer review karena di situ isinya itu adalah para ahli-ahli pesawat, para ahli alutsista, para ahli satelit dan sebagainya. Boleh sampai situ dulu, saya kunci nih, boleh dikit. sampai situ dulu. Ini ada pernyataan dari Presiden Ini Joko Widodo. pernyataan Ini ada Bung pernyataan Daniel. dari Presiden Mas, Joko Widodo nanti bahwa dulu. debat capres ketiga tersebut lebih condong menyerang personal dan tidak Bung substansi. Kita simak dulu, bersama Bang. berikut ini. Bang Ege langsung ditanggapi, apakah perlu format debat diatur, diperbaiki? Iya, karena jangan-jangan cuma satu kali ngomong, sekaligus ingin membuktikan bahwa dalam debat pun walaupun waktu terbatas, ini banyak orang ilmu komunikasi dan debat sebagai suatu ilmu yang ilmiah, ini bisa dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kita harus membandingkan apa yang dimaksud dengan serangan personal itu dari debat-debat yang sebelumnya juga dong. 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, sampai sekarang gitu. Apakah itu serangan personal atau tidak? Itu kan adil untuk melihat ke belakang juga. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kami sebagai komunikolog dengan sangat ringan hati menyebutkan bahwa ketika para cawapres berdebat, ya lepas dari program debat itu ada kelebihan atau kekurangannya, kita sebut Gibran Raka Buming Raka yang terbaik waktu itu. Nah yang kemarin debat capres yang kedua, itu dengan ringan hati juga kita sebutkan bahwa yang terbaik adalah Ganjar. Itu kan dengan sangat ringan hati. Kenapa? Nah kita baru masuk nih, kenapa ya sebelum nanti format debatnya. Tadi kan pertanyaan format debat sama dengan pertanyaan Mutiara. Saya mau bilang begini, memang dalam konteks tertentu ada agak beban sedikit Daniel, Pak Prabowo masuk ke gelanggang itu. Karena kan dia adalah menteri yang jangan-jangan seluruh batang tubuhnya adalah kamus berjalan untuk pertahanan dan keamanan gitu ya. Lebih daripada itu, leading, dalam survei-survei leading gitu ya. Maka saya mengaminkan Anda loh, nggak boleh pakai kata mengaminkan ya. Saya mengiyakan Anda bahwa yang lain itu akan menarik-narik kakinya gitu ya Daniel ya, akan menarik-narik kakinya. Dan strategi itu dipakai terutama ini, memang saya sudah mengatakan strateginya akan